Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Trading itu kalau kita tidak tahu waktu, tidak tahu membaca potensi di jam-jam tertentu, yang terjadi nanti kita floatingnya lama sekali. Makanya perlu timing ya. Timing dimaksud ini, yang saya maksud adalah zona untuk marketnya ya. Ada beberapa bagian di wilayah pasar ini yang didominasi oleh negara-negara besar ya. Maka saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah zona atau wilayah marketnya Asia. Zona marketnya Asia ini pagi ya, jam 04 pagi, dini hari hingga jam 12 siang. Kemudian ada zona yang kedua ya, zona waktu yang kedua ada Eropa. Eropa ini dia mulai masuk di jam 14.00 sampai 22.00. Semuanya ini waktu Indonesia Barat ya. Ini nolnya 2 kali saja yang atas ini, bukan 12.000 ya. Semuanya dalam waktu Indonesia Barat ya. Kalau nanti di luar Jawa berarti tinggal menyesuaikan. Kemudian ada market besar lagi namanya Amerika ya. Market Amerika ini dia masuk jam 19.00 hingga 03.00. Sehingga paling tidak kita harus mengetahui karakter dari masing-masing sesi pasar ini ya, atau ini zona atau sesi ya. Asia ini cenderung biasa lambat. Kalau Asia ini cenderung lambat. Ya, kalau Asia ini lambat. Asia itu biasa yang dominan adalah Jepang, kemudian ini yang paling dominan kalau di Asia adalah Jepang. Ada pasarnya Korea dan Cina ya. Paling dominan adalah Jepang ya. Ya, dimasuk di kategori mata uang yang besar. Maka Asia ini yang banyak mendominasi adalah Jepang yen. Nah biasanya kalau pagi jam-jam 7, jam 8 ya lama sekali pergerakan itu, lama sekali ya. Pergerakan dia ada kalanya memang kenceng, tapi secara umum pasar Asia ini lambat. Sehingga harus kita pertimbangkan ketika kita masuk di sesi Asia ya. Alokasi waktu jangan hanya kecil ya, hitungan menit, tapi ini bisa berjam-jam nanti untuk mencapai target kita. Karena pergerakan memang lambat. Kemudian ada sesi Eropa ini mulai rame ya. Uni Eropa kan banyak negara. Ini jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah biasanya kalau udah mulai Eropa masuk, ini pasar mulai rame. Eropa masuk, pasar mulai rame. Karena pengendali ya yang menjadi pelaku utama pasar dunia itu yang terbesar di Eropa. Ya, pelaku utama di pasar uang itu adalah Eropa. Yang menjadi big playernya adalah perusahaan-perusahaan dari Eropa. Kemudian Amerika masuk jam 19 sampai jam 03.00 ya, jam 7 malam sampai jam 3. Ini sudah Amerika ini juga mulai ramai juga. Apalagi jam-jamnya pertemuan 2 market besar ini ya. Pertemuan 2 market besar ini yakni jam 19.00 sampai 22.00. Maka inilah puncak marketnya. Nah kalau kita tidak punya keahlian, tidak punya skill menghadapi pasar yang ramai ini, maka kita akan sering kena prank, kita sering kena floating yang besar. Karena pergerakannya bisa ekstrim, bergerak dalam hitungan detik pun bisa cepat sekali. Dan berita-berita yang muncul di sana yang paling banyak nanti jam-jam Eropa dan Amerika ya. News itu yang paling banyak didominasi antara jam 7 hingga jam 10 ya. Coba kita cek di forexfactory.com atau mungkin di website lain ya. Ada website lain yang bisa kita buka untuk melihat kalender ekonomi ya. Kalau kita lihat yang di kalender ekonomi dari dailyfx.com ya. Kita lihat di kalender ekonomi. Nah, di situ ada
Oke, saya coba ini saya buka untuk Eropa dan Amerika ya. Oke, kita buka Eropa dan Amerika. Eropa ini banyak sekali ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat beritanya. Oke, yang berpengaruh ini ada, kalau kita lihat di hari-hari sebelumnya ini jam-jamnya antara jam kalau ada Eropa jam 3 ada masuk ya, ini jam 3, kemudian jam 20 dari atas. Kalau lihat yang kemarin ada jam 1.30 ya, ini marketnya Amerika ya, jam 5.00, ini masih cukup pagi. Kemudian yang paling banyak juga nanti mendekati Eropa ya, mendekati Eropa. Prancis jam 1.45 siang ya, jam 1 siang, hampir jam 2 jelang Eropa masuk. Itali jam 3 berpengaruh terhadap Itali. Kemudian jam 20 malam itu Amerika. Kalau kita lihat di beberapa hari sebelumnya itu sama ya, jamnya sudah jam 4, jam setengah 8, jam 10, jam 11 gitu ya. Ini rata-rata, sehingga yang paling besar, market paling besar memang pertemuan dua market ini antara Eropa dan Amerika, sehingga harus hati-hati, perbanyak skill di sana. Kalau kita memahami, tentu bisa manfaatkan peluang yang ada dengan cepat. Kalau terbiasa dengan pagi, satu hari kita bekerja pagi sampai sore ya, misalkan kita tradingnya di sesi Asia, nanti di waktu malam itu bisa diwakili hanya 1 sampai 2 candle saja. Artinya ketika kita entry yang pagi itu terkadang lambat, lama sekali untuk tercapai target kita. Sedangkan malam bisa dengan cepat kita bisa ambil peluang dan bisa exit di sana karena pergeraknya cepat. Bergerak cepat itu ya, ketika entry bisa segera kita exit karena bisa terpenuhi targetnya. Sementara kalau pagi kan bergeraknya lambat sekali. Entry buy tapi tidak segera naik, naik kecil turun lagi, naik kecil turun lagi, nanti tidak ketemu, profitnya belum ketemu, kita keburu ngantuk duluan. Makanya perlu tahu waktunya. Nah, tentu harus disesuaikan dengan kondisi kita, kondisi luang kita. Kalau kita ada waktu jam-jam pagi ya silahkan dimanfaatkan. Misalkan kalau malam kita ada jadwal lain, ada acara lain yang tidak bisa monitor di sana, lebih baik kita gunakan waktu yang kita siap di sana. Sebaliknya kalau kita misalkan pagi masih kerja, kita bisanya malam, justru lebih bagus ini. Lebih bagus ketika marketnya sedang ramai di sana.